Islam itu dibangun atas 5 perkara. Islam dibangun atas 5 pondasi, 5 langkah. Sebagaimana hadis dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Dibangun Islam itu ada 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajji baitillah man istata'a ilaihi sabila. Pada hal yang pertama, kita diwajibkan sempurna syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, tiada pengatur selain Allah, tiada yang mematikan selain Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimahullah, jangan sampai ada keyakinan pada diri kita gara-gara corona ini, gara-gara virus ini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah, tiada yang mematikan selain Allah. Seluruh benda-benda di muka bumi ini, ketika dia bergerak, dia minta izin dulu kepada Allah. Matahari tadi pergi terbit, minta izin dulu kepada Allah. Dan nanti terbenam juga minta izin kepada Allah. Dan matahari pernah tidak tenggelam, pernah tidak bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini berperang bersama pasukannya. Nah, hari itu terjadi hari Jumat. Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau matahari ini tidak ditahan, niscaya aku akan kalah berperang karena besok hari yang Sabtu, hari yang tidak boleh berperang. Oleh sebab itu, ya Allah, tahanlah matahari ini, ya Allah, sehingga aku dapat memenangkan pertempuran." Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, matahari ini pernah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai Nabi Musa menang dalam berperang sampai waktu maghrib ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan seluruh benda-benda, bulan, matahari, angin, dia bergerak bukan dengan keinginannya sendiri, tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tubuh kita ini tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apalagi namanya virus, apalagi namanya wabah, dia digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bergerak sendiri. Hal ini pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma huwa ta'un?" Ya Rasulullah, apa itu ta'un, apa itu wabah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "At-ta'un huwa azab." Ta'un atau wabah itu azab, yab'atsullahu ala man yasha, yang dikirim oleh Allah untuk orang yang dikehendaki, untuk yang dikehendaki saja. Kalau kita tidak dikehendaki, tidak akan mati, tidak akan mati. Ini dikirim untuk yang dikirim untuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dikehendaki, tidak akan mati. Mati dan hidup ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billah, maka kamu kafir kepada Allah. Wa kuntum amwatan, dulu kalian ini semua mati kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Wa kuntum amwatan, dulu kalian tak ada. Fa ahyakum, kami yang menghidupkan kalian. Bukan kalian mau hidup sendiri, bukan kalian menciptakan diri sendiri, kami yang menciptakan kalian. Kami yang berkehendak kalian hidup di dunia ini. Kami yang ciptakan kalian hidupnya mancung atau pesek, badannya gemuk atau kurus, badannya tinggi atau langsing, orang Padang, orang Jawa, orang Sunda, orang Eropa. Kami yang berkehendak dan kalian. Fa'ahyakum, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum, tsumma yumitukum, dan nanti akan kami matikan kalian juga sehendak-kehendak kami. Kapan kami mau? Ketika kamu sedang di kantor kamu mati, ketika kamu sedang di pasar kamu bisa mati, kamu sedang berkendara kamu mati. Mati dan hidup ini tergantung jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Oleh sebab itu kita tidak bisa meninggal juga kalau hari ini hari mati. Kalau kamu hari ini ditakdirkan mati, tidak akan bisa lari. Qul inna mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqi, dia akan mendatangi kamu. Summa turaduna ila alimil ghaibi wa syahadah, dan akan disampaikan diantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara kematian. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Dalam surah Taghabun surah 64 ayat 11, tidak ada suatu musibah
musibah dunia mulia terjadi kecuali izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun-daun itu gugur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita kembalikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Tiada pengatur di dunia selain Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam syariat syariah, dalam masalah cara berkehidupan kita dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi wabah taun di Syam, daerah Syam di zaman Umar radhiyallahu anhu, maka Rasulullah telah bersabda sebelumnya kepada Abdurrahman bin Auf, apabila kamu mendengar wabah di suatu negeri, maka fala taqulu minhu, jangan masuk situ. Itu kata Nabi, dengar satu tempat ada wabah, jangan masuk. Tapi kalau kamu sudah terlanjur ada di negeri itu, fala taqulu minha, jangan keluar. Jangan keluar dari kampung itu, bukan jangan keluar dari rumah, jangan keluar dari kampung itu. Inilah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi wabah. Dan ketika berperang, Nabi tetap pakai baju besi. Tetap Nabi pakai baju besi, bahkan 2 lembar baju besi Nabi SAW. Tapi tidak ada keyakinan dalam diri Nabi, aku kalau pakai baju besi tidak akan mati. Tetap kalau katakan ini kalau mati tetap. Ini syariat sudah memahami. Ketika ada seorang sahabat yang tidak berbaikat dengan Nabi, berbaikat yang bersalaman, tapi dia penyakit kusta, dia dapat penyakit kusta. Kata Nabi, cukup kalian bersalaman dari jarak jauh saja. Jadi kalau tidak bersalaman, ini sunnah Rasulullah SAW. Tak apa-apa. Tidak bersalaman karena kita khawatir saudara kita disakit, tidak apa-apa. Apabila kamu mendapati saudara kamu sakit lepra ini sampai kulitnya terkelupas, maka kamu berjarak 1 tombak ke Nabi, 1 tombak jaraknya, sehingga berjarak 1 tombak ini tidak apa-apa. Dan kalau kamu mendapati orang sakit lepra, larilah kamu seperti kamu dikejar singa. Dikejar singa kita lari. Kata Nabi, tidak boleh kamu menyakiti diri kamu sendiri dan tidak boleh kamu menyakiti orang lain. Ini sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Idul Adha, perkara kedua yang dinasihatkan oleh Nabi perkara salat. As-salatu limanuddin. Salat itu tiang agama. Apabila orang sudah tiang salat, sebenarnya tiangnya sudah hancur. Apabila pemuda, orang tua dan salat dari agama kita sudah hancur. Oleh sebab itu Nabi berkata, inna bainal rajul wal syirk wal kufur tarku shalah. Beda antara orang mukmin dengan orang musyrik, dengan orang kafir, meninggalkan salat. Apabila kamu meninggalkan salat, kamu sudah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti layang-layang putus. Layang-layang kalau putus tidak tentu lagi nasibnya. Kadang nyangkut di pohon, kadang nyangkut di sungai, kadang keluar ke laut. Itulah nasib orang-orang tidak sholat. Seperti orang berjalan tanpa kepala, Nabi katakan. Seperti orang berjalan tanpa kepala. Hari ini berapa banyak di antara saudara kita berjalan bertentang-tentang tanpa kepala, tidak sholat. Tidak ada lagi bergetar ketika disebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar, tidak ada lagi getaran. Dia punya HP tapi tidak ada sinyal. Dia punya HP tapi tidak bergetar lagi ketika disebut Allahu Akbar. Ini perkara sholat sudah dimahami Allah. Tidak punya tidak diizinkan kita meninggalkan sholat. Tidak mampu kamu sholat berdiri, kamu sholat duduk. Tidak mampu kamu sholat duduk, kamu sholat berbaring. Kamu dalam keadaan perang tetap dalam sholat. Dan bahkan kata Nabi SAW, la sholat, tidak ada sholat di masjid ila fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid ila fil masjid. Man sami'a nidah, siapa mendengar azan, fala yastami'u, dan kemudian dia tidak mendatangi masjid, fala sholat, tidak ada sholat, katanya Nabi SAW. Sedang memahami begitu penting perkara. Dan khusus lagi tidak ada keringanan meninggalkan sholatul Jum'ah sebetulnya. Man taraka sholatul Jum'ah salasa marrat. Barang siapa meninggalkan sholatul Jum'ah salasa marrat 3 kali ghairu udzur, tanpa udzur, fa huwa munafiq. Tabarallahu qalbuhu, dia adalah seorang munafik dan akan dicap, akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
uzur? Nggak uzur ya Rasulullah. Apa itu uzur ya Rasulullah? Uzur cuma dua kata Nabi. Marid al-khawf. Marid al-khawf. Marid itu sakit. Orang yang sakit jelas tak usah ke masjid. Karena dia merusak orang lain, mengganggu orang ini diizinkan oleh Rasulullah SAW. Yang sakit yang tidak ke masjid. Wal-khawf, dan orang yang takut. Takut ini tidak jelaskan hari ini. Definisi takut apa yang kita takutkan. Kenapa kalian tidak saling berjamaah? Apa yang kalian takutkan? Bagaimana menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah? Bagaimana? Ini tergantung pada jawaban kita masing-masing. Sidang Idul Adha rahimahullah. Yang ketiga, Rasulullah katakan wa itai zakat. Tidak boleh dididik dengan sholat yang begitu gencar 5 kali sehari semalam tanpa sholat. Dikeluarkan pula zakat. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambil dari mereka zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan mereka. Apa yang membersihkan? Ada hak orang 2,5% pada harta kita. Ada orang lain 5% daripada harta kita. Kalau kita makan, maka akan menjadi penyakit. Orang yang tidak mengeluarkan harta orang lain, dia akan sakit. Sebagaimana kita kalau sakit perut, kita ingin cepat-cepat ke belakang supaya dapat WC, dapat air. Kita ingin segera membuang kotoran yang ada pada diri kita. Begitulah harta yang tidak dikeluarkan zakat, dia akan menjadi penyakit pada tubuh kita. Dia penyakit pada harta kita. Dia akan memakan harta kita yang 97,5%. Ini dididik oleh Rasulullah SAW. Keluarkan hak orang. Keluarkan hak orang. Kemudian kita diperintah lagi shaum Ramadan. Puasa ini tujuannya berupaya mencetak orang-orang yang muttaqin. Muttaqin ini hurufnya takwa ada 4. Huruf ta, huruf qaf, huruf wa, huruf ya. Huruf ta ini artinya tawadhu. Orang yang sudah selesai Ramadan ini rendah hati. Tidak ada lagi sifat sombong, tidak lagi sifat angkuh berjalan dengan tengah. Awak sedang cari orang-orang bodoh seluruhnya. Hilang di Ramadan. Ini tawadhu rendah hati. Kemudian sifat yang kedua adalah qanaah. Cukup dan merasa cukup dengan dunia ini. Dunia ini tidak akan puas kalian, kata Rasulullah. Seandainya kami beri kalian 1 lembah emas, kalian akan minta emas 1 lembah lagi. Diberi lembah 1 lembah emas, diberi minta lagi sampai 7 lapis emas. 7 lapis lembah emas akan menjadikan kita puas. Seperti kalian minum air laut di dunia ini, makin diminum makin haus. Tidak akan puas. Qanaah, merasa cukup. Yang diberikan Allah cukup ya Allah. Istri ya Allah, anak ya Allah, harta ya Allah, jabatan dan cukup. Merasa qanaah. Yang ketiga, wara, hati-hati sebenarnya sedang adalah dari Allah. Dan makan lagi barang yang haram, dan makan lagi barang yang subhan. Tinggalkan semua yang haram, tinggalkan semua yang subhan, tinggalkan semua. Tak lama lagi kita di dunia ini, tak lama. Dan terakhir, yakin di mana saja kita berada, Allah Maha melihat. Di kantor Allah melihat, di toko Allah melihat, di pasar Allah melihat. Oleh sebab itu orang yang muttaqin ini tidak perlu sebetulnya diawasi lagi oleh KPK, tidak perlu diawasi oleh Irjen, tidak perlu diawasi oleh Ombudsman, tidak perlu, karena pengawasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berbuat curang karena dia tahu di mana dia berada. Allah Maha. Ini muttaqin, takwa, dan terakhir sidang Allah, kita diperintahkan untuk haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan haji man istata'a untuk orang yang diberi kesanggupan. Siapa yang diberi kesanggupan? Pertama, sanggup dari segi kesehatan. Orang yang sakit otomatis dia tak menyusok, dia tak keringanan untuk tidak berangkat haji, sebagaimana sahabat pernah terjadi dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, yang diberi kemampuan di amwalikum wa anfusikum, dengan hartanya. Oleh sebab itu jangan berangkat haji dengan utang. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pulang berangkat haji, bolehkah dia berutang? Kata Nabi, justru kalian bayar seluruh hutang-hutang kalian sebelum berangkat haji. Sebab kalian tidak tahu apakah kalian pulang haji itu masih hidup atau mati. Seorang sahabat disolatkan oleh Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Ya Rasulullah,
Rasulullah salatkan oleh kalian. Nabi tidak mau menyalahkan orang yang masih punya hutang. Oleh sebab itu hutang ini tidak bisa menghapus dosa-dosa kita. Bahkan seorang mujahid sekalipun yang mati syahid, kata Rasulullah SAW, semua dosanya diampuni kecuali oleh hutang. Kecuali hutang selesaikan sendiri. Oleh sebab itu janganlah mati membawa hutang. Jangan mati membawa hutang sedang dimengkawin. Dan pada haji kita disuruh berpakaian putih-putih, pakai peci putih, segala putih. Ini lambang kita sudah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengatakan diri kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Syariati mengatakan matilah kalian sebelum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matikan diri kalian sebelum kalian mati. Maka orang pergi haji itu meninggalkan seluruh pangkat jabatan, tinggalkan seluruh amur lurah, amur camat, amur wali kota, dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kamu pakai 2 lembar kain, kalau kamu mati kamu dikubur pakai kain itu. Inilah ihram, melepaskan semua pakaian dunia. Kebanggaan dunia akan kamu tinggalkan sebelumnya, dan kamu berangkat ke Arafah. Berangkat ke Arafah, satu tempat di mana Nabi Adam dan Siti Hawa dulu bertemu. Dan di situ terjadi perenungan sedang tidur dalam rumah. Berpikir di situ, berwukuf. Apa yang diwukufkan, apa yang dipikirkan. Alhamdulillah banyak dapat nikmat subhanallah banyak berterima. Badan sehat, jantung masih bekerja, mata masih mencari, telinga masih mendengar, hati masih bisa merasakan. Dapat sekolah S1, S2, S3, dapat nikmat matahari gratis, bulan gratis, air gratis, banyak nikmat Allah. Kalau pantas berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kata iman. Tapi aku kata si iman, tunggu dulu, keperluan masih banyak, kata si iman. Aku cicilan itu masih banyak, cicilan modal masih banyak, cicilan rumah masih banyak, balik cincin, balik galang, dan tanya bagi betul kata si iman. Terjadilah perang antara si iman dan si iman di hari wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Seperti Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah mengorbankan anaknya Ismail. Apa artinya Ismail itu? Suatu yang sangat dicintai. Tidak ada yang dicintai oleh mereka itu daripada Ismail alaihissalam. Tapi kata Allah, korbankan sesuatu yang kamu paling cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai mabur itu sampai kamu berikan yang kamu cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cintai salah satunya harta, berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada hari wukuf. Berpikir sekali penuh. Bahkan sholat pun dijamak dan dikasar di Arafah. Lalu keputusannya sore harinya mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berangkat terus dari Allah. Menyiapkan batu, menyiapkan kerikil, kemudian masuk ke Mina, berlempar di belah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dilemparlah 3 jumlah, jumlatul aqabah, jumlatul ula, dan jumlatul wusta. 3 jumlah. Artinya apa 3 jumlah ini? Satu, sifat haus kekuasaan. Seperti Fir'aun, kamu nggak jadi RT, jadi lurah, lurah jadi camat, camat jadi wali kota, jadi jadi gubernur jadi presiden jadi apa lagi? Ini nafsu Fir'aun. Nafsu berkuasa ini dihapus, dibuang pada Idul Adha. Yang kedua, nafsu jumlatul wusta, semangat untuk kaya raya, seperti kayu, amal tambah harta seperti kayu ini dibuang pada Idul Adha ini. Dibuang sejak seperti itu. Yang ketiga, sifat penjilat pada binatang, sifat al-bar'am, awak naga senang, atasan senang, yang penting awak sukses, bela kawan terlihat, bela kawan tidak, yang penting awak sukses. Ini sifat binatang, ini yang dikorbankan pada Idul Adha. Sifat haus kekuasaan, sifat tamak dengan harta, dan sifat penjilat pada binatang. Binatang ini sudah menjilat, dibuang sifat ketiga-tiga. Apabila ketiga sifat ini dibuang, barulah kita bisa menjadi haji yang mabrur, berangkat dakwah seluruh alam. Sehingga ketika sahabat Nabi selesai dia haji wada, bukannya pulang ke kampung masing-masing, tapi berangkat ke seluruh alam, berangkat berdakwah ke seluruh alam. Ada yang wafat di Ethiopia, ada yang wafat di Syria,
ada yang wafat di Cina Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang wafat di Dabagus Tapanuli Selatan tahun 625. Sudah ada sahabat Nabi yang wafat di Baru berjemaah berdakwah. Karena haji ini adalah berangkat orang seluruh dunia, sehingga sejarah mencatat tahun 700 Masehi sudah masuk Islam di Sumatera Barat. Tahun 700 Masehi sudah masuk Islam di Sumatera Barat. Sehingga di Sumatera Selatan masuk Islamlah Raja Sriwijaya yang bernama Sri Indra Fatma. Orang haji kemudian berangkat ke Jawa, masuk Islamlah Raja Jepara yang bernama Raja Khalid yang bernama Jayasimha. Masuk Islam oleh orang berdakwah haji. Terjadilah Islamisasi di Sumatera Barat ini. Maluku di sebelah kanan, Malaka di sebelah kiri. Malaka, Maluku ini adalah kata Malik yang begini kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke Sumatera Barat sedang bertindak pada Allah. Dulu di Sumatera Barat ini cuma 3 orang haji saja. Haji Miskin di Pada Sikit, Haji Jobang di Pekubuan, Haji Sumani di Solo. 3 haji di Sumatera Barat tapi mampu mengislami Sumatera Barat. Ditambah dengan Tuanku Imam Bojo, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tamusai. Ini haji-haji mengislami Sumatera Barat. Sampai kemudian Pagaruyung yang awalnya negeri Hindu kemudian berubah menjadi negeri Islam. Pagaruyung Darul Bahar dengan Sultan pertama Sultan Alif sebagai Raja Pagaruyung, kerajaan Islam di Minangkabau. Ini haji yang tidak ada lagi sifat haus kekuasaan, tidak ada lagi haus akan harta, tidak lagi tidak, semata-mata ingin semua manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin semua manusia ini mati dalam kalimat la ilaha illallah. Sebab itu di akhir khutbah ini marilah kita perhatikan anak istri kita, tetangga kita, ada apa kita. Wa ma'asyirin sana lagi muslim kebanyakan mereka digagal di muka bumi ini. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, yang sukses yang mati membawa iman dan amal. Wa tawassaw bil haqq, kemudian dakwah, dia berdakwah menyampaikan kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr, dan sabar dalam dakwah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.